Tahun 2023 resesi ekonomi. Bener gak sih teman-teman? Kalau iya, apa yang harus dilakukan? Yuk, simak beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita mempersiapkan diri. Nah, sekarang ini memang lagi ramai banget ya tentang resesi ekonomi. Dan mungkin teman-teman juga bingung, apa sih resesi ekonomi itu? Dilansir dari Wikipedia, resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan ataupun bisa bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau disebut dengan deflasi, atau kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam atau disebut dengan inflasi. Nah, apakah Indonesia akan terjadi resesi di tahun 2023? Sejumlah pihak pun mulai merekomendasikan masyarakat untuk menabung supaya bertahan melalui resesi. Prediksi tersebut bukan tanpa alasan. Masih lemahnya perekonomian akibat pandemi, belum lagi ditambah dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil yang diakibatkan perang antara Rusia dan Ukraina. Bumi Eropa pun dilanda krisis energi. Sekitar 40% kebutuhan gasnya berasal dari Rusia. Selain itu, perang juga memberikan ancaman krisis pangan di masa mendatang. Pastinya nih, kita masih ingat dengan ribut-ribut pasokan gandum dan mie instan. Tapi, apakah kita di Indonesia juga harus waspada dengan resesi? Pertanyaan ini sering menimbulkan polemik. Dan sejumlah netizen pun berpendapat kalau 2023 tidak akan seburuk itu. Bicara serius, ekonom senior Khatib Basri juga sudah angkat suara terkait hal ini dalam tulisannya di Kompas. Ia menilai bahwa dampak resesi global tidak akan seburuk itu bagi Indonesia. Resesi memang menjadi mimpi buruk buat negara-negara berorientasi ekspor seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama ada pembentukan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Tim ini akan bekerja untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian inflasi dengan serta inflasi ekonomi lainnya. Dan yang kedua yaitu UMKM. UMKM ini dapat menjadi penggerak utama roda perekonomian yang relatif tangguh, sebagaimana yang telah terbukti pada saat Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, kali ini aku akan membagikan tips-tips untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Ya, mungkin tips-tips ini mungkin cukup klise, ya, tapi mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang pertama ada menabung. Mungkin kedengarannya sangat simpel dan sederhana, tapi sangat powerful. Dengan menabung kalian bisa punya dana cadangan, bukan hanya bisa dipakai dalam keadaan genting saja, tapi juga bisa dipakai untuk dana tambahan ketika kalian menemukan investasi-investasi yang sedang turun harganya, seperti misalnya properti, kripto, ataupun saham dan sebagainya. Mungkin dalam masa resesi atau krisis ekonomi seperti ini yang turunnya sangat anjlok sekali, dan mungkin kalian bisa beli harga termurahnya. Yang kedua yaitu kurangin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting.
Contohnya beli gadget baru. Kalau misalkan gadget kalian atau HP kalian tidak rusak, yang tidak perlu-perlu amat beli yang baru. Dan ataupun peralatan elektronik lainnya yang hanya sifatnya untuk kesenangan diri sendiri saja, mending di skip dulu dah, ataupun di pause dulu saja. Contoh lainnya yaitu beli-beli skincare mungkin buat perempuan-perempuan, atau beli produk-produk kecantikan yang memang mungkin udah kalian punya dan kalian pengen nyobain produk baru. Selanjutnya yaitu kurang-kurangin jajan makanan yang terlalu penting banget, yang cuma muasin lidah. Kan sekarang banyak nih jajan-jajanan unik. Memang sih kreatif, tapi untuk sekarang masa penghematan ini yaitu tidak perlulah sering-sering jajan kayak begituan. Dan yang ketiga, jangan pilih-pilih pekerjaan. Ambil semua proyek kerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai juga dengan skill kalian yang kalian punya, yang kalian kuasai, terutama yang datang langsung diarahkan ke kalian. Penawaran kerjaan, proyek yang kalian bisa kerjain, ambil sekarang juga. Karena ada masanya, pada saat krisis nanti, banyak kerjaan yang akan di-cut ataupun mungkin di-stop untuk sementara waktu. Seperti pada zaman awal-awalnya pandemi. Dan juga tentunya pekerjaan yang kalian ambil itu menghasilkan ya. Oke, mungkin itu tadi tips-tips yang mungkin kalian bisa contoh ya. Dan ingat, lebih baik memulai sekarang daripada menyesal nanti. Ada kalanya orang sukses bukanlah orang banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir, melainkan orang yang berani melangkah dan mencoba lagi dan lagi. Nah, apakah menurut kalian Indonesia akan terjadi resesi di tahun 2023 ini? Menurutku sih enggak ya. Yang penting Harapan kalian jangan panik, jangan risau untuk menghadapi resesi. Intinya terus semangat.